vaskular kongenital itu dibagi menjadi dua kelompok, ada hemangioma dan ada malformasi vaskular. Nah, untuk perbedaan antara kedua ini itu bisa kita lihat pada histopatologi endotelnya. Nah, untuk hemangioma dia terdapat sel-sel endotel hiperplastik yang berproliferasi dengan cepat dengan aktivitas mitosis yang tinggi. Sedangkan malformasi vaskular, sel-sel endotel tidak berproliferasi dengan cepat tetapi terjadi abnormalitas struktural pada pembentukan kana-kana pembuluh darahnya. Nah, untuk yang malformasi vaskular, dia bermanifestasi sejak lahir, akan tetapi lesi yang ada tidak selalu dapat tampak atau terdeteksi. Dia tumbuh dengan perlahan seiring dengan pertumbuhan bayi dan tidak pernah mengalami regresi sama sekali sepanjang pertumbuhannya. Sel endotel memiliki respon terhadap stimulasi proliferasi akibat jajas, sehingga sering bertambah besar setelah ada tindakan pembedahan. Nah, malformasi vaskular pada umumnya itu dia bersifat residivis, sehingga seringkali dia membutuhkan operasi ulang. Nah, tujuan dari terapi lebih banyak bersifat paliatif, yaitu untuk mengendalikan komplikasinya, seperti ulcerasi, perdarahan, dan juga infeksi. Dia tidak memiliki kecenderungan terhadap gender. Nah, untuk yang hemangioma, karakternya itu dia tumbuhnya itu cepat, jadi dia mulai sejak lahir. Kemudian dia regresi dengan lambat pada masa anak-anak, tidak bermanifestasi atau tidak tampak segera setelah lahir, mulai tampak setelah 2 minggu kehidupan, dan hemangioma yang letaknya itu dalam dapat berubah manifestasinya setelah 2-3 bulan kehidupan. Dalam perjalanannya itu dia terdapat fase proliferasi dan fase involusi. Fase proliferasi ditandai dengan tumbuhnya hemangioma secara cepat dalam 6-8 bulan awal kehidupan, yang umumnya mencapai puncak sebelum usia 1 tahun. Setelah usia 1 tahun, mulailah fase involusi, di mana dia ditandai dengan perubahan warna lesi yang menjadi keabu-abuan, kulit menjadi pucat, dan lesi menjadi lunak. Nah, fase involusi tadi dia akan berlanjut terus hingga lesinya itu menghilang. Kira-kira dalam rentang usia 5-12 tahun. Kulit normal itu tercapai pada sekitar 50 pasien, sedangkan sisanya itu akan terdapat kelainan di kulit berupa scaring, lesi hidup tuberfati, tandanya atasis, dan lain-lain. Hemangioma itu lebih sering ditemukan pada perempuan, di mana perbandingannya itu 3-5 kali lipat terjadi pada perempuan dibanding pada laki-laki. Nah, ini untuk kesimpulan dari perbedaan hemangioma dan juga malformasi vaskular. Bisa kita lihat dari histopatologi endotelnya, di mana hemangioma itu histopatologi endotelnya itu abnormal, yaitu ditemukan hiperplastik, sedangkan malformasi vaskular dia normal. Untuk kawitannya, hemangioma itu umumnya baru muncul setelah 2 minggu kehidupan, sedangkan malformasi vaskular dia muncul sudah sejak lahir. Untuk hemangioma, dia tumbuh dengan cepat hingga mencapai puncak sebelum usia 1 tahun, sedangkan malformasi vaskular dia tumbuh cenderung lambat. Nah, hemangioma pada umumnya setelah waktu 1 tahun, dia mulailah fase involusi. Dia menetap hingga setelah usia 5-12 tahun. Sedangkan yang malformasi vaskular, dia tidak ada regresi atau involusi. Nah, hemangioma ini dia terjadi pada perempuan 3-5 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan malformasi vaskular dia tidak dipengaruhi oleh gender.